Ceboknya dengan batu. Jadi istinja itu hukumnya wajib kalau orang habis baul kencing dan habis ghaid berak atau BAB buang air besar. Wajib. Cuma alat untuk kita beristinja biasanya dengan apa? Dengan air. Tapi di dalam kitab ini diajarkan kita istinja dengan batu. Artinya ini praktek sunnah Nabi yang tidak diamalkan oleh mayoritas. Banyak oleh umat muslim yang meninggalkan sunnah ini. Padahal habis kencing boleh ceboknya dengan batu. Jadi kalau nggak ada air gimana? Cebok dengan apa? Dengan tangan? Dengan kain? Kalau orang barat ceboknya dengan tisu. Makanya di toilet-toilet supermarket, di toilet mall, di toilet hotel-hotel, itu kalau di luar negeri, jangan luar negeri, di Banda Aceh udah banyak sekarang. Toiletnya cuma ada tisu di situ. Tapi kita ada air juga. Tapi kalau di barat biasa kadang-kadang toiletnya itu nggak ada air. Dia pakai ceboknya pakai tisu, kencingnya pakai tapi kalau dalam Islam apa? Selain air, yang paling afdal adalah menggunakan batu. Tapi jangan batu karang, luka nonok kita. Batu karang itu tajam-tajam. Batu biasa. Nih aku kasih contoh sama kalian. Serius. Dah, coba kalian lihat nih. Batu yang pertama batu bata. Habis cebok dengan batu bata boleh? Kalau batu bata nggak boleh nih. Ini tanah nih. Dibuat menjadi namanya bukan batu, ini cuma karena tanah ini udah dibakar jadi keras, namanya batu bata. Aslinya tanah, maka ini keluar bukan batu. Ini batu dibilang juga, tapi sebenarnya bukan batu, ini semen cor bercampur batu-batu kecil. Kalau digosok ke nonok kita berdarah. Digosok ke pantat kita ini berdarah. Habis gosok nih. Lecet lah. Kopek-kopek berdarah-darah. Jadi batu model begini, ini tidak masuk dalam istinja alat cebok. Buang. Ada orang situ nggak? Batu yang kedua, nih model begini. Batu nih. Ini batu apaan nih? Ini batu juga. Kira-kira kalau kita pakai istinja boleh nggak? Boleh. Tapi terpaksa kalau nggak ada batu lain. Karena kenapa? Ini tajam-tajam nih. Batu seperti ini bahaya. Nonok kita kik. Nonok belakang kik. Belakang kik. Ini gimana nih bisa rusak nonok kita? Bisa hancur pantat kita nih. Bahaya juga. Boleh, tapi kalau nggak ada batu lain, buang, nggak masuk. Nggak ada orang kan? Ini lebih bahaya. Tajam kali ini ya. Ini jangan tiru ya. Kalian yang nonton lewat YouTube jangan tiru batu begini kok dipakai istinja, jangan. Boleh kalau nggak ada yang lain. Bahaya, tajam-tajam nih, buang. Contoh yang boleh, nah ini dia. Halus. Halus. Belakang. Jadi ini kalau dipakai untuk istinja boleh, tapi dengan cara apa? Pertama, ketika kita mencari batu seperti ini, jangan yang ini ya, digosok ya, yang halus nih. Dah. Nih. Digosok. Sana ini nonok nih. Sek. Dah. Ini lubang pantat. Nih. Nah, gitu. Ngerti? Memang begitu hukumnya. Dah. Jadi kalau selesai kita pakai istinja nih,
disunahkan istinja supaya menggunakan batu betul-betul bersih 3 buah batu. Jadi masuk kamar mandi bawa 3 batu. Dah ngerti? Nurul? Bisa 3 buah batu untuk istinja. Boleh 1 batu, tapi batunya itu di sini bersih, sini bersih. Kalau dia segi 4, lebih bagus lagi. Di sampingnya. Jadi jangan yang udah dipakai lagi, gitu. Sekali oles. Baru putar lagi, sebelahnya lagi, sekali oles. Baru misalkan di sini rata-rata lagi kan, sekali oles. Udah siap, 1 batu aja, buang 3 kali oles. 3 kali tapi kalau kalian kurang yakin batunya kecil, apa batunya runcing seperti ini, 3 batu aja biar lebih yakin. Syaratnya batunya jangan sampai ada pula. Batu kita pakai untuk bersuci, batunya sendiri ada bekas apa orang, apa kambing atau ayam, itu kalian oles. Udah ada bekas tai ayam kalian oles. Enggak. Yang kedua, batunya harus bersih, jangan berdebu begini. Baru diambil, cuci dulu, atau dilap dulu. Paham tuh? Ngerti? Ini batu yang boleh dipakai untuk istinja. Karena dia kesat, tidak licin, tetapi tidak kasar. Kesat dia. Tak pegang kesat. Ngerti? Mau lihat batunya? Udah lihat kan? Batunya udah lihat kan? Jangan dengan ini kalian gosok, berdarah nanti. Jadi dikatakan wal afdalu ayastanjia bil ahjari, dan bermula yang paling baik itu beristinja cebok oleh seseorang bil ahjar dengan beberapa batu, thumma yutbi'uha bil ma'i, kemudian mengiringi oleh ia dengan mengiringi oleh ia akan batu dengan air. Jadi kalau udah cebok dengan batu, sesudah batu baru air. Jangan air dulu baru batu. Air dulu cebok, habis cebok dengan air baru digosok dengan batu. Salah, kebalikan. Terbalik, yang benar adalah cebok dengan batu, beberapa batu, 3 batu, 4 batu. Kemudian sesudah selesai cebok dengan 3 atau 4 batu, baru sesudah itu siram dengan itu baru mantap ceboknya. Ini yang tinggal, ini yang jarang diketahui orang, sehingga banyak orang yang tidak cebok dengan batu. Makanya kalian bawa batu ke depan rumah. Kalau punya rumah, bawa batu, pergi ke laut atau pergi ke tempat yang ada batu, bawa batu, taruh ke rumah, taruh di teras rumah. Kalau mau buang hajat, bawa batu ke kamar mandi, bersihin dulu batunya tadi tuh. Contohnya udah, jangan yang kasar, bukan batu bata, bukan batu semencor, bukan batu karang. Batu karang lebih parah lagi, batu karang yang kayak di laut tuh, yang tempat kolam ikan Pak Rafif punya itu batu karang. Cebok pula dengan itu, langsung luka semua. Dah selesai cebok dengan batu tadi itu, barulah cebok dengan air. Kita apa? Cebok langsung dengan kurang afdal, kurang bagus. Tapi suci juga. Kalau cuma cebok dengan air saja, sucikah kita? Ini yang kita amalkan kan? Atau cebok dengan batu saja, sucikah kita? Ini jawabannya dijawab. Pertanyaannya itu dijawab. Wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yumki bihinna al-mahalla. Wa yajuzu, dan boleh, ay yaqtasira, bahwa meringkas oleh ia seseorang. Wa yajuzu, dan boleh, ayyaqtasira, oleh bahwa meringkas oleh ia seseorang, alal ma'i, ke atas air saja, nggak pakai batu, cukup ringkas dengan air saja ceboknya, boleh. Atau ala salah
atas 3 ahjarin batu, atau ala ke atas salasati ahjarin 3 batu. Atau dia nggak pakai air, dia cebok pakai 3 bah. Berarti jangan 2 batu ya, jangan 1 batu nggak cukup. Berarti minimal paling dikit 3 buah bah. Kalau lebih boleh, kurang ya, jangan kurang dari 3 batu. Yungki yang membersihkan, bihina dengan batu itu, mahalla akan tempat apa? Buang hajat. Ya, kemaluan kita. Ya, tempat dan tempat ii. Tempat kencing dan tempat BAB. Yungki yang membersihkan, bihina dengan mereka batu, akan mahalla tempat buang hajat. Jadi kalau seandainya kita ingin bagus, lebih bagus cebok dengan batu, 3 batu yang suci, yang kesat. Baru sesudah itu disiram dengan Tapi kalau kita ingin ringkas boleh nggak? Boleh. Dengan air boleh. Kalau nggak ada air dengan 3 bah. Jadi kalau habis ada air mana nih? Pakai batu. Lap. Kalau nggak ada air, lap batunya itu dengan kain. Pastikan nggak ada najis. Dah. Fa'idha arada al-iktisara, ala ahadihima, fa'idha maka jika arada bermaksud oleh seseorang, al-iktisara akan meringkas, ala ahadihima ke atas salah satu dari keduanya. Ala ahadihima ke atas salah satu dari keduanya. Ulang. Fa'idha arada al-iktisara ala ahadihima, maka jika fa'idha arada bermaksud oleh seseorang, al-iktisara akan meringkas, ala ahadihima ke atas salah satu keduanya. Keduanya apa nih? Alma, air, wal ahjar, dan ahjar, batu-batu. Falma'u afdol, maka bermula air itu lebih afdol, lebih utama, lebih baik, lebih bagus. Kalau kita mau pilih, tengku menyo anak ikibah, jet pakai batik, menyo anak batik ikibah, jet pakai i. Tapi menyo na bandua, dua-duanya ada, air ada, batu ada, tapi malas pakai dua-dua. Kira-kira mana paling bagus kita pakai? Apakah kita pilih batu aja, Nurul, atau kita pakai air aja? Mana lebih afdal? Pakai air aja atau pakai batu aja? Nurul? Makanya bilang falma'u afdal, maka memilih air itu lebih afdal. Ada batu, ada air, malas pakai dua-dua. Ini orang pemalas nih. Padahal dua-dua ada, tapi dia malas. Paling baik kita pilih yang mana? Paling baik adalah memilih air. Kalau pakai batu aja ada air gimana? Boleh juga, cuma lebih bagus pakai air. Paling bagusnya bagaimana? Batu dulu. Udah 3 kali lap, gosok dengan batu, dibuang atau disucikan lagi batunya, baru pakai air. Nanti ya Abu bawa batu ke kamar mandi kalian semua ya. Biar habis cebok batunya disiram karena ada nya situ nanti. Ya. Jadi kalau ada batu dalam kamar mandi hati-hati itu ya, jangan bekas farisi nanti bekas cebok tuh. Terus dipegang lagi sama Abu.
Ada air banyak. Nah, wa yajtanibu dan menghindari oleh ia seseorang dan yajtanibu menghindari oleh ia seseorang istiqbalal kiblati akan menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu di Mekah. Dalam Mekah itu ada masjid, Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram adalah Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya umat Islam. Tempat arah orang Islam sembahyang sholat 5 waktu. Maka Ka'bah arah kiblat itu suci. Jangan kita menghadap menghadap ke arah kiblat. Maka bikin WC kalau kalian besar, bikin rumah, jangan bikin WC-nya menghadap kiblat. Bikin WC menghadap. Jangan juga membelakangi kiblat, membelakangi nggak boleh. Miring boleh, serong boleh. Ya, miring boleh, serong boleh. Nah, arah tuh tempat aku tuh kiblat juga tuh. Nah, gimana tuh tempat kamar mandi aku kiblat juga tuh. Gimana tuh? Kalian tuh tempat perempuan kiblat juga. Kalian tuh kan kiblat juga tuh. Ini tertutup, berada di ruang tertutup. Wastidbaroha dan menghindari juga membelakangi kiblat dan membelakanginya kiblat. Menghindari oleh seseorang istiqbalal kiblat akan menghadap kiblat, wastidbaroha dan membelakangi kiblat. Jadi jangan menghadap dan jangan membelakangi kiblat ketika membuang hajat kecil atau hajat besar fi sahara, di tempat lapang. Fi sahara, di tempat terbuka. Boleh tempat lapang, boleh artikan sahara tempat yang terbuka. Jadi kalau kita mau buang air kecil, buang air besar, kebetulan di tempat terbuka. Misalkan nggak tahan kencing, dia kencing langsung di sawah. Di dalam sawah itu nggak ada dinding, kencing terus dia tahu sana arah kiblat. Oh, dia belakangi. Kata Tengku nggak boleh menghadap kiblat. Ya udah, saya belakangi kiblat. Oh, berarti nggak sempurna dijelaskan sama Tengku. Bukan berarti dilarang menghadap kiblat, berarti boleh membelakangi nggak boleh. Berarti harus menyamping. Kenapa? Karena dia berada fi sahra, di tempat atau lapangan gitu. Ngerti? Tidak ada Tapi kalau kita bikin kamar mandi, WC-nya menghadap kiblat, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia di ruang tertutup. Tuh kamar mandi kalian menghadap kiblat tak? Hampir. Meskipun tidak pas menghadap kiblat, tidak sempurna menghadap kiblat, tapi hampir menghadap kiblat. Nah, tapi karena dia tertutup enggak apa-apa. Yang di sini disuruh menghindari ijtinab, yajtanibu istiqbal dan istidbar, menghadap dan membelakangi di mana? Fi sahra, ketika berada di lapangan atau tempat terbuka. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid, dan menjauh atau menghindari, sama juga menghindari oleh ia seseorang al-baula akan kencing, wal ghaita dan buang air besar, wa yajtanibul baula wal ghaita dan menjauhi, menghindari oleh ia seseorang al-baula akan kencing, buang air kecil, wal ghaita dan berak, buang air besar. Menghindari oleh ia seseorang akan baula, kencing dan berak, buang air kecil dan buang air besar. Sudah? Sudah siap? Artikan nurun.
Fil ma'ir rokit, fi pada ma'i air rokit yang tergenang. Air yang tergenang. Ya, fil ma'ir rokit, pada air yang tergenang. Oh, inilah maka nggak boleh kita kencing di kolam renang. Nggak boleh kencing di kolam renang. Kenapa? Kolam renang itu nggak boleh kita kencingi. Kenapa? Pertama kita mandi di situ, orang minum. Kadang-kadang tertelan air kolam, minumlah air vitamin kita tuh. Air kencing kita udah terminum, mandi kolam renang biasanya gitu. Kan banyak orang baru belajar berenang, nggak sengaja terminum Jangan kita kencing di air kolam renang tuh. Kenapa? Karena dia rokit. Rokit itu dia tergenang. Kalau di sungai boleh, irigasi boleh, air laut boleh. Kenapa? Karena airnya mengalir. Ya. Kalau kencing di bak mandi, bak wudhu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena airnya nggak itu namanya rokidi. Rokit artinya tergenang. Airnya di situ aja, nggak jalan-jalan. Oh, dibuka keran baru dia mengalir. Kalau nggak dibuka, nggak dibuka tutupnya tuh. Di situ-situ datang pula Farisi. Kencing nggak tahan masuk kamar mandi, kencing pula dalam bak mandi itu. Besok datang Rafiq berwudu, kumur. Nyam. Dibilang, tadi mana saya kencing dalam situ? Dia bikin orang bernajis. Nah, nanti kalau kalian juga jalan-jalan, di tengah jalan nggak tahan untuk buang air kecil atau buang air besar, nampak ada kolam di tanah, bekas air hujan tertampung di tanah. Kalian situ ada air tergenang, walaupun becek-becek di jalan, ya ada tanah, kemudian dia bolong begitu ya, nggak rata. Kemudian ada air hujan tertampung dia situ di jalan misalkan, nggak tahan kalian, pula kalian situ. Jangan, dihindari, karena bisa jadi itu tempat jin. Ngerti? Bisa jadi jin di situ minum dari air tersebut, datang kalian marah dia, kemasukanlah jin kalian, masuk setan. Ya. Ngerti? Ya. Jadi kalau kalian mau buang air kecil, mau buang air besar, pertama jangan menghadap kiblat, jangan belakangi kiblat, jangan kencing di tempat air yang kencing kalau terpaksa tidak di toilet, tidak di kamar mandi, di tempat air boleh asalkan air Nih kalau di depan nih dari irigasi boleh situ karena airnya mengalir. Tapi janganlah depan pesantren aku. Kalian tunjuk. Nggak cepat dia jalan. Ada kamar mandi. Kalau nggak ada kamar mandi ceritanya nih, ngerti? Wa tahta syajarati, dan di bawah pokok kayu musmirati yang berbuah. Ya jetanibu juga harus menghindari oleh ia seseorang akan baul ghaid, kencing dan berak. Tahta syajarati, di bawah pohon al-musmirati yang berbuah. Di bawah pohon pinang, di bawah pohon apa tuh? Kelapa, di bawah pohon pepaya, di bawah pohon durian, di bawah pohon rambutan. Kita di bawah pokok kayu tuh. Itu nggak boleh, karena itu akan berbuah. Kita tidak menghargai buah dari pokok kayu yang nanti buah itu akan menjadi makanan orang lain. Pula kita di bawah pokok kayu orang. Nggak boleh. Menghindari, jangan di bawah pokok kayu yang berbuah. Wa fi tariq, dan jangan kencing di jalan. Kita tahu itu orang jalan lewat situ, mobil lewat situ, Honda kereta lewat situ, sepeda lewat situ, orang jalan kaki pun lewat situ. Di situ pula kita
situ pula kita kencing. Berarti kita tidak punya rasa malu. Kita membuat orang susah melewati jalan. Karena kenapa? Ada kita situ. Nah, wazili dan tempat bernaung. Tempat bernaung. Itu asrama, itu kelas. Depan kelas itu ada teras. Teras itu jadi tempat teras rumah, teras kedai, teras kelas, teras bangunan apa aja. Orang situ bernaung dari panas matahari dan dari kalau hujan, Honda tuh berhenti di situ, dia berteduh. Situ kita Pas orang udah hujan, parkirlah orang situ mau berteduh. Dia bapaan ya. Astagfirullahaladzim, udah terinjak tai orang. Jangan kita kemudian di tempat orang sering berteduh, menyakiti hati orang lain. Wattaqbi, Abu lupa artinya, lewat dulu taqbi. Dah. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan jangan berbicara 'alal bauli saat saat buang air besar, saat kencing, baul kencing, wal ghaid, dan saat BAB buang air besar. Lagi kencing baul dan lagi ghaid, jangan ngomong-ngomong. Menghindari berbicara ketika sedang buang air kecil dan air besar. Ini enggak. Lagi nelpon dia, halo apa kabar? Pegang HP dia. Menelpon pula dia. Lagi kencing, menelpon pula dia, ngobrol pula dia. Atau kayak Raffi Safari itu kan bersebelahan dia. Lagi gua. Lagi ngapain kamu? Lagi lah. Kemudian kata Raffi, kamu lagi ngapain pada sini sebelah? Saya lagi kencing. Mantap kali ya. Cepat kalian ngobrol orang ni sedang kencing di kamar mandi. Enggak boleh. Menghindari, diam aja kalau udah masuk kamar mandi itu. Kecuali kalau orang bertanya dari lu, kita jawab. Tapi kalau kita yang mulai berbicara jangan. Kalau orang bicara terus ngajak kita bicara, nggak penting kali. Ya udah, jangan diladeni sedang buang air besar. Apa hukumnya? Makruh, dibenci Allah. Kalau dan kencing bicara di kamar mandi itu dibenci Allah Ta'ala. Wala yastakbilu syamsa wal qamara, dan jangan menghadap matahari dan bulan. Nampak bulan sana, saya menghadap bulan. Jangan. Kalau dilarang menghadap, membelakangi boleh juga. Jangan. Karena bulan itu mulia. Kenapa bulan mulia? Karena bulan menerangi kita di waktu malam. Ada orang jalan-jalan ke hutan, tidak ada lampu. Alhamdulillah, bulan cahayanya terang malam ini. Dia menunjukkan kita jalan, jangan kita terperosok di parit, terperosok masuk jurang. Kan gitu kan? Jadi bulan itu menolong. Allah Ta'ala mengirimkan bulan terang untuk menolong orang yang tersesat di tengah kegelapan gelap gulita. Maka di saat kita buang hajat, jangan kita menghadap bulan. Juga jangan membelakangi bulan. Begitu juga syamsa, matahari. Karena sama, matahari juga memberi manfaat kepada kita. Jangan kita menghadapnya, jangan kita membelakangi ketika sedang membuang hajat. Isa, buat arti. Dari pertama. Akan menghadap bulannya kiblat dan membelakangi kiblat di tempat lapang, dan menjauhi oleh seseorang buang air kecil dan buang air besar pada air yang tergenang, dan di bawah pohon kayu yang berbuah, di jalan tempat bernaung. Dan di jalan dan tempat
bernaung. Dan wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Dan jangan berbicara ke atas orang. Jangan berbicara oleh sia seseorang Jangan berbicara oleh saat sedang saat sedang mengencing. kencing dan BAB. Terus wala yastaqbilu syamsa wal qamara Dan tidak menghadap matahari dan bulan. wala yastadbiruha, dan jangan juga membelakangi matahari dan bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini hukum istinja.